NATO kirimkan 40.000 tentara dan siapkan kekuatan skala penuh ke Ukraina. Perang Jilid 2 dimulai. Sempat menolak kirimkan pasukan, kini NATO siapkan puluhan ribu tentara ke Ukraina. Pihak NATO dilaporkan sedang bersiap untuk mengerahkan kekuatan militer skala penuh secara permanen. Diketahui negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pada awalnya menolak membantu secara langsung Ukraina yang diinvasi Rusia. Beberapa negara NATO hanya membantu mengirimkan senjata alat pertahanan diri untuk tentara Ukraina. Setelah 1 bulan lebih perang Rusia dan Ukraina terjadi, NATO akhirnya mengerahkan kekuatan militernya. Mereka diduga tengah mempersiapkan kekuatan militer dengan skala penuh. Nantinya mereka akan pergi ke sisi timurnya untuk mampu memukul mundur invasi Rusia. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Namun saat ini NATO hanya mengerahkan kekuatan tripwire yang relatif kecil di negara-negara Baltik yang berbatasan dengan Rusia dan Belarusia, di mana itu dimaksudkan untuk menandakan komitmen mereka terhadap pertahanan negara-negara tersebut. Kehadiran pasukan NATO di perbatasan tersebut akan mampu mengalahkan tentara Rusia tanpa perlu memanggil bala bantuan dari seluruh aliansi. Stoltenberg mengatakan bahwa NATO tengah melakukan transformasi yang sangat mendasar. Dikatakannya sudah ada sekitar 40.000 pasukan NATO yang berada di sayap timur. Jumlah itu hampir 10 kali lebih banyak daripada beberapa bulan yang lalu sebelum perang dimulai. Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO akhirnya menyatakan akan mengirim pasukan ke negara di dekat Ukraina. Setelah Rusia invasi Ukraina, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan lembaga itu akan mengerahkan ribuan pasukan siap tempur. Selain itu, NATO akan mengirim senjata ke Ukraina, termasuk pertahanan udara setelah serangan Rusia. Stoltenberg mengatakan NATO mengerahkan elemen pasukan respon cepatnya yang terdiri dari pasukan darat, udara, maritim, dan operasi khusus di wilayah sekutu. Menurut Stoltenberg, beberapa dari 30 anggota NATO juga mengumumkan jenis senjata yang akan disuplai setelah Rusia serang Ukraina. Namun ia tak merinci secara spesifik. Sekutu sangat berkomitmen untuk terus memberikan dukungan. Pihaknya sekarang mengerahkan pasukan respon NATO untuk pertama kalinya dalam konteks pertahanan kolektif. Tidak boleh ada ruang untuk salah perhitungan atau kesalahpahaman. Pihaknya akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan setiap sekutu dan setiap inci wilayah NATO. Stoltenberg juga menuduh Rusia berusaha menggulingkan pemerintah Ukraina. Pihaknya melihat retorika pesan-pesan yang sangat menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk menghapus pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kiev. Demikian ucapnya dalam konferensi pers setelah pertemuan virtual para pemimpin NATO. Pasukan respon NATO berjumlah hingga 40.000 tentara. Namun menurut Stoltenberg, NATO tidak akan mengerahkan seluruh pasukan. Bagian dari unit ujung tombak juga akan dikirim ke Ukraina. Pengumuman itu muncul setelah anggota NATO mulai dari Estonia hingga Bulgaria mendesak sesi konsultasi di tengah kekhawatiran mereka terhadap Rusia invasi Ukraina. Pihaknya akan terus mengambil semua tindakan dan keputusan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan pertahanan semua sekutu. Demikian kata para pemimpin dalam sebuah pernyataan. Pihaknya akan melakukan semua pengerahan yang diperlukan untuk memastikan pencegahan dan pertahanan yang kuat dan kredibel di seluruh aliansi, sekarang dan di masa depan. Beberapa dari 30 negara anggota NATO memasok senjata, amunisi, dan peralatan lainnya ke Ukraina. Namun sebagai organisasi NATO tidak akan melancarkan aksi militer untuk mendukung Ukraina yang merupakan mitra dekat tetapi tidak memiliki prospek yang jelas untuk bergabung. Beberapa hari setelah Rusia invasi Ukraina, ribuan warga mulai menyeberang ke negara-negara tetangga di barat mulai Jumat akibat perang. Sebab pria berusia wajib militer Ukraina dilarang meninggalkan negara itu. Sebagian besar dari mereka yang melintasi perbatasan adalah wanita, anak-anak, dan orang tua.